Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatagani Arauf, seorang mahasiswa Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini, saya diminta untuk membuat sebuah website sederhana, yaitu tentang pemesanan bahan ajar yang dilakukan oleh UT Daerah. Pada tugas ini, saya akan berfokus hanya di UI atau front-end-nya saja. Untuk data-datanya akan di-dummy atau di-hardcode di file JS. Yang pertama, saya diminta untuk membuat halaman login yang memiliki input email dan password, button login, terus ada validasi kalau emailnya salah, dan ada button forgot password sama register atau lupa password mendaftar. Bentuknya pop-up atau modal box. Kita buka file di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk tugas nomor 1, terdapat input email dan password. Ini ada button input sama password. Dalam codingannya, saya menggunakan button tepatnya pada ini untuk email inputnya, ini placeholder yang tadi, ini untuk password. Terus terdapat button login, ini button loginnya. Terus kalau email salah atau passwordnya salah, muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email yang masukkan salah. Kalau tidak isi apa-apa, suruh ngisi. Misalkan di emailnya nggak ada ya. Tes 1, misalkan gini. Atau kita pakai UT. Tes 1, 2, 3. Nah, email atau password yang dimasukkan salah. Pop-up ini itu tadi ada di sini. Login. Nah, pertama kita cek nih usernya. Ini dari data dummy-nya, data pengguna. Saat ini yang terdaftar adalah Rina Putri dan juga Budi Santoso. Sehingga selain itu, kalau misalkan data penggunanya ada, di mapping apakah email sama dan password sama. Kalau ada, ini bernilai true. Karena nggak ada, muncul pop-up atau modal seperti ini. Terus dapat button lupa password, ada di sini. Nah, karena ini hanya file saja, ini tidak benar-benar dikirim. Misalkan tadi kalau email tidak ditemukan karena email tersebut belum terdaftar. Tapi kalau kita pakai email si Rina, catatan reset telah dikirim, walaupun ini hanya pop-up doang. Selanjutnya kita akan daftar. Sini akan saya pakai nama lengkap saya. Saya akan mengelola sebagai mahasiswa. gani.ut.ac.id, lokasinya di Bogor, passwordnya gani123. Saya akan buat akun.
Registrasi berhasil, silakan login memakai email dan password baru. Oke, saya mau tunjukin sedikit bagaimana kalau kita daftar lagi dengan email yang sama. Maka hasilnya adalah email sudah terdaftar. Oke, kita masuk aja. Di sini juga saya bikin toggle visibility ya. Oke, kita sudah masuk ke halaman dashboard. Nomor 1 sudah selesai. Di halaman dashboard, sebentar, masih record ya. Di halaman dashboard kita diminta untuk ada menu-menu ini, ada informasi, tracking, laporan, history. Kita cek informasi bahan ajar, tracking, laporan, sama history. Greetings berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Oke, di sini sudah dinamis. Saya taruh scriptnya di sini. Selamat, oke di sini. Get greetings. Jadi saya akan mengambil jamnya dari date. Date ini dia no defaultnya. Kalau misalkan hari ini, kalau hoursnya, kalau jamnya di bawah jam 11, ini formatnya 24 jam ya. Kalau di bawah jam 11, kita ucapkan selamat pagi. Kalau di bawah jam 15, selamat siang. Kalau di bawah jam 18, selamat sore. Dan berarti di atas jam 18 atau jam 18 itu sudah masuk selamat malam. Saat video ini direkam, nggak kelihatan ya, ada apa. Saya akan geser. Nah, saat ini adalah jam 19.08. Kalau kita lihat di sini, memunculkan selamat malam dan masuk ke return yang ini. Dia nggak masuk ke 3 kondisi ini. Oke, next. Saya kembalikan dulu ininya. Sorry. Sip. Oke, selanjutnya nomor 3, dashboard. Mungkin maksudnya di sini adalah nomor ini ya, untuk tracking ya, nomor delivery. Ada di sini tracking. Nah, ketika tombol cari ditekan, tampilkan oke. Di sini saya sudah kasih contoh biar nggak bingung. 2023 00 234 2023. Anggap data ini ada di database. Yang diminta adalah nama mahasiswa, status pengirimannya dalam perjalanan, ini DO number-nya, detailnya, ekspedisi, tanggal kirim, paket, total, ada riwayat perjalanan juga. Oke, sudah. Selanjutnya di sini, saya akan tunjukkan codingannya. Itu tepatnya ada di, tadi kan ada di tracking ya, tracking HTML. Saat button cari tekan, dia ada di form ini, form F. Nah, form F ini kita bisa cari di sini, cara bintang F. Nah, di sini. Tadi dari hasil value-nya, kalau misalkan tidak terdaftar DO number-nya,
maka tidak akan menampilkan apapun. Yang ada menampilkan pop-up, nomor DO tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan dia nggak masuk ke kondisinya, berarti kondisinya true, yang dimana data tracking itu ada, maka saya akan bikin sebuah metode render tracking yang isinya kita akan inject HTML melalui JavaScript. Saya menggunakan inner HTML. Dan di sini sudah dinamis sesuai dengan DO-nya. T ini parameter dari render tracking yang diisi oleh TR. TR tadi yang kita cari apakah ada di data tracking atau enggak. Nah, ya. Terus TR ini kita masukin ke parameternya. Jadi di sini T namanya. Kita ambil perjalanannya, format return, sudah dinamis semuanya. Ekspedisi, tanggal kirim. Biar saya berapa? Seberapa menit? Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjut. Nah, di sini ada informasi stok bahan ajar, stok HTML, dinamis ya. Kita kembali dari sini. Nah, saat ini yang terdaftar ada segini, ada dua bahan ajar. Oh, di sini ya. Harusnya mahasiswa role saya ganti dulu deh, harusnya bukan mahasiswa yang role. Harusnya UPBJJ aja ya role. Mahasiswa. Nanti saya update. Nah, harusnya di sini masuk UPBJJ, UPBJJ daerah gitu ya. Nah, terus ya seharusnya mahasiswa nggak bisa lihat ini. Misalkan dari UPBJJ daerah tersebut dia ingin nambahin stoknya, bisa misalkan sini ada tes. Kode mata kuliahnya tes 123, bahan ajar testing BMP, jenisnya BMP, edisi 2025, stok ada 100, kode lokasinya di Bogor. Nah, kalau misalkan dia nggak ngasih cover, defaultnya ada logo UT, baru stok baru ditambahkan ke sini testing BMP. Seperti itu. Codingannya ada di script. Stok namanya stok ya kalau salah. Oke, di sini. Nah, jadi kalau misalkan rendering dijalanin ya. Jadi saya buat sebuah function namanya function render. Jadi misalkan nanti ada yang add ini ada ID namanya fadd. Ini ditaruhnya, pokoknya ada logic seperti ini. Kita ambil form data yang telah di input, lalu stoknya kita override jadi tipe datanya number, terus kita push ke list ini, data bahan ajar nih. Kan defaultnya cuma 2 tadi, kita push biar nambah. Apa yang mau ditambah dari data? Datanya dari mana? Dari sini. Dari input yang tadi. Nah, di render jadi seperti ini. Ditambahin tabelnya. Lalu inputannya tadi di reset biar kosong lagi, lalu memunculkan pop up baris stok baru ditambahkan.
hasilnya jadi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya struktur folder project harusnya sudah sesuai ya. Di sini ada assets, CSS, JS, script, dashboard. Benar ya? JS, script, asset, CSS, stock, style, CSS. Oke, sudah sesuai semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.